Bismillahirrahmanirrahim. Aqallul khairi yaumun wa lailatun. Utai sidik-sidik khair zamanan iku yaumun sedina wa lailatun sunah. Sebab dikerja. Wa ghalibu te ghalib khair. Iku sittun iku 6 au sabun to 7. Wa aksaruhu te agak khair 15 iku 15 sapan yauman dinane wilayah lan ini 15. Akal tuhri tesidi di sesuci benal khairot dan antara negara komsata asyara iku 15 sapane yauman dinan. Kok aksarul khair 15, akal tuhri itu 15. Tapi ini perdebatan ulama itu anak benal khairot dan anak benal khairot dan fi zamanil khair. Misalnya tanggal 1 kuwi khair ngetokno darah sampai tanggal 4. Terus nakok 3 hari. Berarti bintang 3 hari ini. 7 hari kan masih zaman al-khair. Terus setelah nakok keluar darah lagi 5 hari. Jadi dengan 7 sama 5 gitu. 12. Berarti kan romangkai aksarul khair. Kuna cari Imam Malik an-nakok benal khaidoten itu suci. Atau Imam Syafi'i boten karena terbukti nanti khaid lagi nakok benal khaidoten jadi itu nakok khaid. Tapi itu problemnya begini. Berarti ada 3 hari nakok dianggap masa menunggu. Maksudnya masa menunggu resikonya mazhab Syafi'i kan kalau ternyata nakok terus berarti kan benar-benar tuhur. Paham ya? Mazhab Imam Malik resiko kalau ternyata nanti ada darah lagi berarti nakok benal khaidoten kan potensinya ikut paket khaid. Nah khilaf-khilaf seperti ini itu tidak penting karena di talfeknya, di tatbikinya kabeh ulama hampir ijma. Pokoknya kalau polanya tidak jelas, penjupuk hukum adat, penjupuk hukum adat. Terus yang hadis tahayyadi, kamu mengkhaidkan diri dengan kadar yang kholid. Dan yang bab khaid ini al-adat tasbutu bimaratin. Ini bab khaid apa? Al-adat tasbutu bimaratin. Jadi apa? Januari kok khaid 6 dino. Februari misalnya nanti Songo, Maret sekolah lagi ya sudah ngambil tas butuh dimarotin sing awal kok Januari. Jadi walhasil ning bab kait nopo al adat tas butuh dimarotin terus ning bab kait ini hukum adat hanya butuh pernah terjadi. Kami pokoknya tiga gampang ya penting terus. Nah kalau di luar itu sering istihadah, jadi istihadah ora kudu ngliwati aksarul khair. Dia orang kudu ngliwati nomor aksarul. Misalnya Februari kok Januari 7 hari. Misalnya Februari 7 hari kok Maret 9 hari, April 14 hari ya tetap dikembalikan 6 hari. Orang usah ngenteni sakwise nglangkai napa? Aksarul khair. Jadi cukup ruddat ilal adat, ruddat ilal adat. Wa ghalibu iku arba'un bapat wa isyuran lan kana yauman dinani awas ala sunut. Kan normal kan walibu te walibu itu ribu arbaun papat wa isyuruna rongkula pada yauman dinani. Karena walibul khat kan 4 apa walibul khat kan 6 hari. Jadi itu hari walibu 24 hari. Au salah satun totolu wa isyuruna rongkula berarti khatnya 7 hari. Tentu tuhurnya berapa? 23 hari apa yauman dinani. Wala hadalan orang batasil wujud di aksarihi maring aki-aki itu. Masyhur ge Sayyidah Aisyah di wala hadalan orang batasil wujud di aksarihi maring aki-aki terus yang dalam Sayyidah Fatimah itu tidak pernah akul nifasi utawi sidi-sidi nifasi majatun sak kecrotane darah wa qalibu te walibu nifas warqaun apa tangkula pada yaman dinane wa aksaruhu uti aki-aki nifas situ nasuda apa yaman dinane. Maksudnya pentingnya cara hukum tidak batas aksar kalau ternyata setelah itu keluar ya dianggap istihadah dia tetap sholat cuma wajib satu izar pokoknya sementing batas maksimal dipakai apa? Dihukum itu kemudian meskipun keluar darah tetap wajib sholat, wajib puasa. Jadi batas maksimal untuk memastikan itu sudah tidak min a'zari tarkis sholat, min a'zari tarkis saum, sudah tidak termasuk penghalang puasa, penghalang sholat karena sudah dihukumi istihadah meskipun masih wujud dan masih keluar darah. Paslon a'zaru sholat itu pira-pira udure sholat itu isnani kulo. Siji anaumi kuturu wa nisyanu lan. Paslon
Syurutu sholat itu beberapa syarat sholat. Maksudnya syarat sebelum melakukan sesuatu disebut syarat. Itu sama niatun ono wolu. Siji toharatul hadas ini. Itu suci sangka hadas tuh. Wa toharatul lan suci ani najasati saking najis. Fisau yang dalam pakaian wal badan lan badan awake wal makan lan tempat. Maksudnya makan sing kecelok intisab ning kene. Kecuali makan yang tidak dinisbatkan ke dia. Kayak wong sandalan. Nganggo sandal misore najis. Nak kecelok nganggo berarti dianggap hamilun najasa. Tapi kalau sandalnya dilepas kemudian diinjak, itu ya dia nginjak sandal, tapi orang darani gowo sandal sehingga najis yang dibawanya tidak dinisbatkan kepada dia. Makanya nak ono kue sandalan kok terpaksa sholat harus diinjak, tidak dipakai tapi diinjak. Karena kalau diinjak tidak dinisbatkan najis di bawah kamu sebagai yang kamu bawa. Tapi kalau dipakai dianggap dinisbatkan, dianggap di bawah. Wasatur aurati lan nutupi aurat pasti balu kiblatin lan kiblat wa dukhulul wasyi lan manjinge waktu wal ilmu lan ngerti bi fardiyatiha kan status serbine salat. Ini sira jamil niki wa la ya ta kita lan araf yen ora nekatno sapa wong fardhon ing salah siji fardhu min furu biasa ing pira-pira fardhune salat ora ditekatno sunatan ing sunnah. Jadi jangan sampai sesuatu yang fardu kemudian kamu yakini sebagai sunnah. Itu enggak boleh. Yang fardu harus diyakini sebagai fardu. Wastina bul muktilati lan ngeduwi barang-barang sing batal. Wastina bul muktilati lan ngeduwi barang-barang sing batal salat. Al ahdatsu te pira-pira hadas isnani ana loro siji asuru hadas cilik wa akbaru lan hadas gedhe. Fal asuru mungko te hadas cilik uma perkara aujaba kang wajib napa ma al wudu'a ing wudu. Nani li rafil hadasil ashhar nawi. Lawal akbaru te hadas akbar wal akbaru te hadas akbar uma perkara aujaba kang wajib napa ma al wudu'a ing hadas. Al auratu te pira-pira aurat iku arbaun sing berstatus aurat iku papat. Siji auratul rajuli. Yaitu aurate wong lanang mutlakon kalan mutlak. Memang benar-benar rajul wal amat. Auratul rajuli mutlakon. Aurate wong lanang secara mutlak wal amati lan aurate amat. Fi sholati ing dalam salat iku perkara bena surati antarane idul warati lan tinggal. Lawa auratul furrati uti aurate wong sing merdeka fi sholati ing dalam salat ujami ibadahnya. Wis kabehane ibadahane furrah. Masih wal wajhi masih wasil lagi nengliani opo iki lama al wajah ing wajah atau langsung bawa masih wal wajhi wa isi wajah ada mengatakan huruf jar ada mengatakan istisna gampangnya masih wal wajhi saliyane wajah wal kafaini lan ada wa auratul furrati uta aurat wong merdeka amati lan amat indal ajani bi menurut utawa ning ngarepe wong liya iku jami ul badani sakabehane badan. Jadi kalau bolak-balik matur ya. Jadi kayak mbak-mbak di pondok-pondok Indonesia itu mengikuti mazhab Hanafi. Yang cara mazhab Hanafi itu masih di luar sholat, auratnya masih mengeluarkan ma'adal wajah ke kafe. Tapi Imam Syafi'i dan masih di luar sholat itu jamiul badan. Jadi kita ini dalam aurat prakteknya pakai mazhab apa? Hanafi karena masih membuka wajah dan apa? Telapak tangan. Kasus ini ngaji kalau teng makom nopo boleh dari ke ajena ayo rofna boleh punya sikap yang menjadikan perempuan baik-baik itu dikenal sebagai perempuan baik-baik fala yudaina maka tidak disakiti atau diperlakukan secara tidak senonoh. Boleh targetnya menembak dari ke ajena ayo rofna fala yudaina. Wa auratul khurrati uta aurate wong merdeka wal amati lan amatin dal ajane jamiul badan wa inda maharimiha wal auratu inda maharimiha uta aurate cawe wedok inda maharimiha wan nisa padha wedoke iku mabe nasurah war rukun. Faslun arkanus sholati te rukune salat iku sab'ata asyara iku 17. Jadi rukune salat ono 17. Al awalu te sing awal ku niyatun niyat, asani te sing kaping 7 takbiratul ihram. Iku takbiratul ihram. Asale sudah kang kaping 3 al-qiyamu ngadeg. Wajib qiyam alal qadiri ngatasi wong puasa. Wajib ngadeg fil fardhi ing dalam salat fardu. Tapi nak salat sunat senajan to mampu ngadeg oleh lungguh. Arabi te kang kaping 4 qiraatul Fatihah maca napa? Fatihah. Al-khamisu te kang kaping 5 ar-ruku'. Asadisi wa tumaninatu tumanina fihi fil ruku'. Ini juga napa subhanallah. Asadisu te asabiu te kang papat iku al-i'tidal i'tidal. Asaminu te kang kaping 8 atumaninatu tumanina fihi fil i'tidal. Atasiu te kang kaping 9 asujudu sujud maroteni lan rong ambalan. Al-asyiru te kang kaping 10 atumaninatu tumanina fihi fil sujud.
Al-hadi asyara wa al-julusu luhu binas sajdatain antara sujud loro. Asani asyara. Utai kang kaping 12 iku tumaninatul mana fi fil julus. As-salisa asyara. Utai kang kaping 13 wa tasyahud. Al-akhiru kang akhir ya. Jadi tasyahud awal itu sunnah nama. Sunnah. Makanya kayak kasus Muhammadiyah itu orang itu tidak boleh mengatakan Fatihah. Kalau Muhammadiyah terawih itu kan 4 rakaat tanpa tasyahud awal. 4 rakaat tanpa tasyahud awal. Itu kita tidak boleh memvonis itu enggak sah karena tasyahud awal itu sunnah. Paham ya? Tasyahud awal itu sunnah. Nah, kecuali misalnya dia kadung niat terawih sebagai tarawih sing ma'rufah, itu tarawih yang dikenal adalah per 2 rakaat itu 1 salam. Maka bentuk yang demikian itu tidak ada. Tapi problemnya kan sebagian mereka melakukan itu niatnya qiyam Ramadan. Kalau qiyam Ramadan dengan bentuk itu sah, apa? Seorang lagi ya. Tarawih itu kan dengan definisi yang sudah kita kenal, yaitu per 2 rakaat salam. Seorang lagi ya. Tarawih dengan definisi ini kan per 2 rakaat salam. Maka kalau niat tarawih kemudian 4 rakaat dengan 1 salam tanpa tasyahud awal, maka itu masalah karena dia bilang tarawih tapi melakukan sesuatu yang tidak sesuai definisi tarawih. Maka antara niat dan manwi ini beda. Tapi kalau dia niat qiyamul Ramadan, qiyamul Ramadan, maka teknis ini tidak mengikat. Seperti yang di hadis Muslim dulu pernah tak terangkan Kangkang, Nabi itu pernah witir 9 rakaat itu dengan 1 salam. Kalau itu terus langsung no? Berarti mulai takbir sampai terakhir itu nggak pernah tasyahud, apa? Karena kita tahu tasyahud yang wajib hanya tasyahud akhir. Makanya yang rukun kan as-salisa asyar at-tasyahudul akhir. Sehingga Nabi nggak pernah tasyahud awal, jadi 9 rakaat langsung full. Nah, juga pernah melakukan sholatul laili masna per 2 rakaat dipotong 1 salam. Juga pernah per 4 rakaat dipotong 1 salam. Jadi seorang lagi ya, prinsipnya dalam semua disiplin fikih tasyahud awal tidak wajib atau tidak rukun. Nah, yang menjadi masalah adalah karena tadi kamu niat raweh, kemudian dengan cara 4 rakaat tanpa tasyahud, ini masalah karena niat dengan yang diniatkan tidak sama. Tapi karena tarawih kadung di definisi, ya seorang lagi tarawih kadung duit definisi. Tapi kalau niatnya qiyami Ramadan, ya asal sholat di malam Ramadan, maka tidak punya definisi. Maka bebas sholat 2 rakaat ya baik, 4 rakaat ya. Makanya kasusnya Kangkeng tuh kalau makmum di sini kok separuh, jadi rapi niat tarawih. Karena misalnya sudah masbuk 4 rakaat. Saya ulang lagi, masbuk 4 rakaat. Definisi tarawih itu kan 2 rakaat, 20 rakaat. Ya saran saya ke Kangkang, misalnya kamu sudah kadung terlambat 4 rakaat, kemudian kamu makmum, itu sebaiknya niat qiyam Ramadan saja. Karena nanti prakteknya kamu hanya 16 rakaat. Dan 16 rakaat itu enggak ada definisi tarawih ya. 16 rakaat. Makanya itu mendingan niat apa? Qiyam Ramadan atau sunat mutlak apa? Sunat mutlak. Itu solusinya supaya menghindari antara niat yang diniatkan itu apa? Sesuai, jangan sampai beda. Ya tapi tentu kita berhari ini cara disiplin fikih. Nah, harapanku yang muga ditampa pangeran ora jelas itu ora di sepuro teorinya ya muga di sepuro. Karena memang dalam sholat itu kan Nabi nanti ngendikan as-sholatu khairun maudhu'un fa'aksir au akilan. As-sholatu khairun maudhu'un fa'aksir au akilan. Jadi sholat itu segalanya baik, selalu baik. Ya sholat itu selalu baik, maka perbanyaklah dan atau sedikitkanlah. Nah problemnya adalah sholat itu kadung ma'rufah dengan bentuk yang ma'rufah. Nah bentuk yang ma'rufah ini menjadikan kita tidak bisa zigzag. Misalnya kamu witir 3 rakaat. Ya witir 3 rakaat, ya pilihannya hanya 2 rakaat salam ditambah 1. Ya saya ulang lagi ya, 2 rakaat salam ditambah 1. Atau 3 rakaat langsung tanpa tasyahud awal. Ya. Atau 3 rakaat langsung dengan tasyahud awal mirip maghrib dan tasyahud tsani. Itu masih masuk akal. Nah, yang enggak boleh misalnya gini, tasyahud awal di rakaat pertama, rakaat kedua enggak tasyahud awal terus. Nah, karena ini pasti enggak ditemukan cara seperti ini, enggak ditemukan. Paham ya? Nah, makanya kalau kadung disebut raweh berarti sesuai definisi yang dari Sayyidina Umar, karena pertama yang melakukan raweh itu Sayyidina Umar. Tentu dengan cara seperti itu dan jumlah seperti itu.
Makanya kalau suwun kalau kamu terlambat 4 rakaat, kira-kira tidak menambahkan nanti setelah jamaah hanya 16 rakaat, niati qiyamul lail. Karena kalau dengan niat raweh nanti definisinya raweh kok hanya 16. Maka padahal raweh kadang punya definisi wa ya isruna rakaatan. Ya tapi ya saya berharap tetap ada ulama yang mengatakan ini kan secara disiplin apa? Secara disiplin. Nah keempat, kecuali terjadi darurat. Terjadi darurat itu begini misalnya. Saya sholat duhur, niat sholat duhur fardu. Saya ulang lagi, saya niat sholat duhur fardu. Kemudian tengah-tengah sholat di masjid itu ada jamaah. Jadi saya ngiranya masjid itu nggak ada jamaah sehingga saya sholat munfarid. Paham ya? Kemudian setelah saya niat sholat munfarid ternyata ada jamaah. Tahu-tahu ada rombongan datang berjamaah. Maka semua ulama bilang gini, sebaiknya memutus sholat fardu dengan cara yang masih dikatakan sholat, dengan cara yang masih dikatakan sholat. Ada ulama mengatakan semesti darani sholat, cara ulama ya 2 rakaat, maka kamu oper kopling jadi sunat mutlak, dan kamu hanya sholat 2 rakaat kemudian salam, itu pasti sah musmalah, karena sholat 2 rakaat dengan 1 salam itu normal. Ada ulama yang mengatakan itu kesuwen, nanti masbuknya jamaah kesuwen, maka disuruh 1 rakaat, karena bentuk itu juga ada dalam witir. Ada dalam witir. Tapi itu ditentang oleh ulama-ulama. Masalahnya awan-awan, sholat witir awan kan beda. Tapi tetap bentuk seperti itu ada, yaitu 1 rakaat dengan 1 salam, yaitu witir. Tujuannya supaya cepat menangi jamaah. Tapi kalau sampai misalnya demi jamaah terus berfatihah, kulhu terus assalamualaikum, itu hanya ada dalam sholat jenazah, Pak. Tidak boleh dengan cara seperti itu, karena nggak ada kefiah yang seperti itu. Ya maka pilihannya tadi ya, qadus sholat dengan cara paling minimal ada padanannya dalam sholat, yaitu 2 rakaat salam, atau kalau terpaksa mengikuti kaul yang mengatakan boleh 1 rakaat salam, sebagaimana dalam bentuk witir. Makanya dulu Mbah Mun itu sering ngendikan sholat Muhammadiyah yang 4 rakaat tanpa tasyahud awal itu apike ora usah diniati tarawih, karena kalau kadung diniati tarawih mau tidak mau bentuknya itu ma'rufah, ma'rufah, karena definisi tarawih adalah 20 rakaat per 2 rakaat. Tapi kalau kamu orang-orang yang mengatakan Muhammadiyah batal juga salah. Salahnya adalah bahasa resminya tarawih dalam mainstream hadis kan itu qiyamul lail. Jadi itu enggak ada batasannya. Boleh 4 rakaat salam sekali, 2 rakaat salam, bahkan 8 rakaat tanpa tasyahud awal full sah. Karena kita pun meyakini tasyahud awal itu sunnah, yang wajib itu tasyahud akhir. Tapi jangan niat dengan definisi tarawih, karena definisi tarawih nanti ada sesuatu yang jadi definisi tadi apa? Definisi. Kayak gini loh, gue kadung niat witir jebule 4 rakaat, malaikat kan iskal. Witir ganjil kok. Tempat ini mobil opo kan gitu. Tapi kan aku niat naflu mutlak kan enggak masalah. Makanya kayak kangkang ini pas Bilalnya itu sudah benar, memang itu diktat itu dibikin ulama-ulama. Solu sunatan minal witri rokaaten. Enggak boleh redaksinya solu sunatal witri rokaaten, itu kriminal karena 2 rakaat itu kan enggak witir. Ya saya ulang itu. Misalnya kita jadi malaikat terus Bilalnya mendingin solu sunatal minal witri, solu sunatan minal witri rokaaten ini. Ya Allah, saya ini sholat sunat witir, tapi ini tak cicil 2 rakaat dulu, min itu kan tabid, paham ya? Maka ketika kita 2 rakaat, malaikat jangan ngenteni mesti diterusno kan gitu. Tapi nak kemudian solu sunatal witri rakaat tidak pakai min, berarti kan ya Allah saya sholat witir 2 rakaat, malaikat kan jadi sekali ini witir kok 2 rakaat. Makanya berarti yang benar pakai min solu sunatan minal witri, karena 2 rakaat ini pakai dari witir, tapi belum final. Ya, saya ulang lagi. Jadi, ya seperti kangkang itu sudah benar solu sunatan minal witri rakaat. Paham ya? Saya sholat witir 2 rakaat tapi minal witri. Bahwa 2 rakaat ini masih minal witri, masih paket witir yang nanti 3 rakaat. Tapi nak kamu redaksinya solu sunatal witri rakaat mana nih? Sholatlah witir 2 rakaat. Dan jadi aneh, witir ganjil kok. Ya, makanya yang benar ya tadi solu sunatan minal witri rakaat. Tapi kalau yang kedua sudah benar solu sunnatal witri rakaatan sudah benar karena besar rakaat. Ya rakaat kan benar-benar witir. Paham gitu. Terus redaksi yang dibikin ulama-ulama itu untuk rakaat apa? Rakaat pertama ya, yang 2 rakaat itu kan benar di solu sunnatan minal witri. Di mana nih solu sholatul sirakabe
sunatan ing salat sunat sing salat sunat mau minal witri bagian sangka witir sing saiki bagian iku bentuke rakaat dadi ora kok ainul witri rakaatan nah ainul witri kan mesti kudu kan tapi namane ya salat sira kabeh sunatan ing salat sunat mau minal witri bagian sangka witir sing saiki bentuke rakaat artinya hadi rakaatan iku minal witri la ainul witri kalau ainul witri kan enggak mungkin mosok witir kok itu pentingnya jaga ittifaqun niat wal manwi jaga supaya niat dan yang diniatkan sama paham ya jadi rasa darani Pak Muhammad ya rasa kita manafir belum sholat itu sah cuma rasa niat rawe wis wong NU khase 20 rakaat khase meneh cepet jadi ora ono sunah kok kanjeng Nabi ora mung Sayyidina Umar iku sholat raweh nganti darani tarawih istirahat saking suwene per 4 rakaat itu istirahat. Jadi ora sepono war-war iki istirahat. Sampai nanti engko suwi. Napa? Suwi. Saiki masalahe nak suwi malah ra tarawih. Ngene ae. Bang engke malah bantah-bantahan malah. Kalau nanti yang zaman Tengkudus itu saya mondok, tenggene piye kula, tenggene damaran. Karena kalau latihan apa? Khatman Quran. Ini imam ora usah nggawa Quran. Bantah-bantah. Inna wa khabirum bima ta'malun. Makmum ora trimo basirum bima. Agak wa bima ta'malun basir ya khabir kan wala-wala. Imam bismillah basir dari makmum khabir. Imam ora trimo basir. Biasanya makmum medhok Quran. Yo. Imam ora trimo. Yo saya delok Quran yo. Akhirnya ya rasa apa? Bantah-bantahan no. Bantah-bantahan. Yang itu stok sirat-sirat itu guys. Ngomong Halim, stok ilinge. Rahim, Halim. Jadi yang sholat-sholat ngoten resiko. Lah nek imame karismatik gak wani negur tapi gremeng padha wae. Nah teng bodhe juga kan imame kancane dadi iso bantah-bantah. Iya ini boten imame. Teng buri. Riyen bapak teng mriki nggih makmum. Riyen bapak nggih makmum. Saya Muhammad sepuh-sepuh terkenalnya gitu Pak. Makmum tak orang banyak lah yang karena tadi dan imam bisa bantah-bantahan imam. Jadi ya angel lho eling terus ya ora mungkin lah jenenge wong sak jus didelok wong akeh. Ana tambane kan ya ono grogi jenenge surat jus 8 12 kan mirip-mirip no. Mirip-mirip. Jadi wa ila atina wa hum kan sito redaksine ngene jus kan kadang ceritanya sama tapi redaksinya beda. Jus 1 wa kula minha jus 8 fakala sing sito minha itu situma sing iso arab samin tapi haifu situma sing sito robotan. Nah imame kan kadang robotan cuma kok usah robotan. Ala panjang, ala panjang. Sang nulis kul rumah kul gue. Wah lepat apa? Arabia asyar utawi kang kaping 14 wal qul dulungguh ing dalam tasawuf. Jadi jelas ya, yang rukun itu tasawuf akhir. Ingat-ingat ya, yang rukun itu tasawuf akhir. Al-Khamisa asyar utai kaping 15 wa sholatu maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem tasyahud akhir. Fihi ing dalem terus asabi asyar utai kang asadisa asyar utai kaping 16 wa salam. Salam pertama maksudnya apa? Salam pertama. Niku jelas ya. Asadisa asyar assalamul awal apa? Assalamul awal. Jadi salam pertama itu yang rukun sehingga kalau imam sudah salam pertama itu sudah keluar dari sholat maka makmum masbuk sudah mulai berdiri sudah boleh. Tentu idealnya nunggu salam kedua tapi tidak harus karena setelah salam pertama artinya sholatnya sudah selesai ya jelas ya as-sadisasar as-salam salamul awal ya salamul awal asabi asar teka kaping 17 iku atar tibu takdir. Paslon aniyatu tiniyatu salah sudaro jatin ngono papat ana 3 pira-pira derajat. Aniyatu tiniyatu salah sudaro jatin ana 3 pira-pira derajat. Ingkana tamun ana pa salatu fardhon fardhu wajib wajib qasdul fi'li nejo nglakoni. Jadi misalnya iku sholli fardhu zuhri di hati kamu memang ingin melakukan salat zuhur. Nah salat zuhur tentu di otak kamu sudah ma'rufan binan yaitu apa? Bahwa salat zuhur itu 4 rakaat. Sama ketika usolli apa saja itu harus
hadir dinan bahwa nanti bentuknya seperti ini. Makanya wajib qasdul fi'li, memang kamu niat melakukan sholat zuhur. Terus wat ta'yinu lan wajib ta'yin, memang kamu bilang usolli fardhu zuhri, memang status zuhur kamu sebutkan. Wal fardiyatu lan wajib nyebutno fardiyah, bahwa zuhur itu tidak sunat, makanya usolli fardhu zuhri, karena memang statusnya zuhur itu fardhu. Itu. Wa in kana lamun ana apa salat munafilatan ku sunat muaqqatatan tur diwektoni. Memang salat sunat yang punya waktu karo tibaten kaya dene sunat rotibah. Auda tasababin to kahanane salat sunat itu duweni sebab. Misalnya salat gerhana, kan ada sebab yang bernama gerhana. Wajib mongko wajib qasdul fi'li. Nejo penggawean iku. Memang kamu ingin salat qobliyah zuhur. Wa ta'yinu lan wajib apa ta'yin, menyatakan ini kalau qobliyah atau dia atau istisqa atau gerhana harus kamu nyatakan kamu sholat apa pun gitu. Lawa ingkarat lamun ana apa sholat iku nafilatan iku sunat mutlakotan kang tanpa catatan, pokoknya ingin sholat saja ya, pokoknya ingin sholat saja ya, tidak qobliyah, tidak badiah, tidak gerhana, pokoknya asal sholat. Wajib mongko wajib qasdul fi'li nejo nglakoni sholat faqat halih bloko. Lah misalnya al-fi'lu tawi nejo fi'lu misalnya muni usolli. Lah wa ta'yinu te maksudnya ta'yin misalnya muni dhuhron apa? Dhuhron au asron. Lah wal fardiyatu tawi nejo fardiyah misalnya muni fardhon. Kalau dalam tradisi kita ya usolli fardhu dhuhri, usolli fardhol asri dan sebagainya. Jadi bilang usolli berarti di komitmen melakukan, bilang dhuhron berarti memastikan sholat yang kita mau lakukan adalah zuhur, dan karena zuhur berstatus fardhu kita bilang fardhon, berarti usolli fardhu zuhri.